Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang deret berkala dan peramalan untuk variasi musim. Variasi musim berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Fluktuasi dalam satu tahun bisa bulanan, bisa triwulan maupun semester. Perubahan ini kurang dari satu tahun dengan alasan adalah bisa membuat pola perubahan di masa lalu ataukah untuk memproyeksikan kondisi di masa yang mendatang dengan menggunakan pola masa lalu. Metode perhitungan variasi musim adalah bisa dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, rata-rata dengan tren, dan rata-rata bergerak. Metode rata-rata sederhana diasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beratur, tidak besar, dan dapat dianggap tidak ada. Perhitungan indeks musim berdasarkan perbandingan nilai antara data asli dengan nilai rata-ratanya. Jika nilai berdasarkan kuartal, maka IM atau indeks musimnya adalah rata-rata per trikuartal dibagi dengan rata-rata total dikalikan dengan 100. Perhatikan contoh berikut adalah data tingkat produksi dalam 3 kuartal. Berarti dalam satu tahun terdiri dari kuartal 1, 2, dan 3. Triwulan ke-1, 2, dan ke-3 dengan jumlah produksi sebanyak selama ini 476 ton selama 6 tahun. Nah, maka dari data triwulan, misal produksi tahun 2001, di situ ada 43 ton. 43 ton terdiri dari mana saja? Terdiri dari triwulan pertama 25, triwulan kedua 20, triwulan ketiga 18, dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan, kita total dari 63, 77, 75, 82 sampai 90, kita jumlahkan 476. Begitu juga distribusi dalam trikuartalnya. Nah, ada 25, 32, 23, 28, 31, 32, maka jumlahnya adalah 171. Untuk triwulan kedua 175, triwulan ketiga 130. Selanjutnya adalah kita rata-rata. Dari 476 dibagi dengan 6 karena di sini jumlah n-nya. Sedangkan rata-rata trikuartal ke-1 yaitu 171 dibagi 3, 175 dibagi 3, 130 dibagi 3. Sedangkan rata-rata total ini adalah dari rata-rata 79,33 dibagi dengan 3. Itu rata-rata total. Sekarang adalah menentukan indeks musim untuk triwulan pertama. Triwulan pertama, kita coba lihat indeks musimnya. Rata-rata per kuartal dibagi dengan rata-rata total. Nah, ini rata-rata per trikuartal dibagi dengan rata-rata total dikalikan 100. Itu untuk mencari indeks musim untuk triwulan 1, 2, dan 3.
Di situ terlihat bahwa triwulan 1 indeks musimnya adalah 107,79, yang kedua 105,54, yang ketiga 81,96. Jika direncanakan panen pada tahun 2018 dengan prediksi 120 ton, berapakah rata-rata total tiap bulannya? Rata-rata total tiap triwulan adalah rata-rata jumlah sebesar 1 tahun dibagi dengan 3 karena 3 triwulan, maka per triwulan adalah 40 ton. Maka untuk mencari target triwulan, target triwulannya adalah indeks musim dikalikan rata-rata total dibagi 100. Indeks musim dibagi rata-rata total dikalikan 100. Untuk menentukan targetnya, pakai rumus yang tadi. Maka di sini 107,79 dari indeks musim dikalikan rata-rata total setiap triwulan 40 ton. Ini dikali dibagi 100, maka per triwulan dia bisa memproduksi 43,116 ton. Yang kedua 42,616 ton, yang ketiga 32,784 ton. Angka di sini adalah bisa dipergunakan untuk peramalan produksi tiap triwulan. Metode selanjutnya adalah rata-rata dengan tren, ya, dimana suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren, dimana ada perbandingan antara nilai data asli dengan nilai trennya. Dengan rumus indeks musim adalah nilai data asli dibagi nilai tren dikalikan 100. Persamaan metode rata-rata dengan tren kuadratik, ya, jadi persamaan trennya Y sama dengan A plus BX, dengan A dan B yang harus kita cari terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada produksi dari tahun 2001 sampai 2006 dengan jumlah produksi 476. Setelah itu kita cari X-nya. X adalah tahun. Nah, ini untuk meramalkan maka kita harus ada tahun. Untuk pengkodean, karena di sini datanya genap, maka ada selisih loncat 2 angka sesudahnya. Maka di sini ke atas min, ke bawah plus, berarti min 1, min 3, min 5, min 7 dan seterusnya. Setelah itu kalikan X dengan Y, maka dapat sigma X Y kuadrat. X pangkatkan 2. Setelah itu kita jumlahkan, maka di sini ketemu 178. Selanjutnya adalah memasukkan nilai A dan B dan menentukan persamaan trennya. A 79,33, B-nya 2,54, maka di situ persamaan trennya adalah Y sama dengan A plus BX. 79,33 ditambah 2,54 X. X adalah tahun yang akan kita hitung berikutnya. Untuk mencari nilai tren, memasukkan persamaan tren yang sudah didasarkan nilai tren dari tahun 2010 sampai 2015. Persamaannya Y sama dengan 79,33 ditambah 2,54 X.
tinggal mana yang kita hitung. Jika yang kita hitung 2010, maka X nya adalah min 5. 2010 2010 berarti masih ke bawah, masih 5 lagi, sehingga di sini berubah ya, berubah menjadi 5, min 5, min 3, min 1, dan seterusnya, sehingga persamaan tren untuk peramalan yang akan datang bisa dihitung. Selanjutnya adalah indeks musim. Kita akan mencari indeks musim. Tadi produksinya sudah ketemu Y, maka kita akan mencari Y aksen. Y aksennya adalah dari ramalan penjualan dari 2010 sampai 2015. Angka ini yang kita masukkan di Y aksen. Baru setelah itu kita akan mencari indeks musimnya berapa untuk memenuhi jumlah ini. Indeks musim adalah nilai data asli dibagi dengan nilai tren dikalikan 100. Y per Y aksen kalikan 100. Dari mana nilai indeks musim ini didapatkan? Kita akan coba cross check ya, satu persatu. Untuk IM 2010 berarti 66, nilai data asli 66, nilai data asli ya, dibagi dengan Y aksen. Dibagi dengan Y aksen, maka indeks musim untuk 2010 94,55, 2011 sampai 2015 juga bisa kita hitung. Oke, simple, bisa difahami. Demikian pertemuan kita. Kita akan lanjutkan untuk metode yang terakhir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.